Tapi siapa itu si Kev? Cita-cita apa berarti Kev dulu? Gue presiden. Selalu diketawain. Pasti. Serius? Iya. Ada cita-cita untuk main film atau di dunia acting? Gue kalau nonton film tuh kayak, kayaknya gue udah gede jadi pemain film oke. Gue tuh selalu suka anak yang bermimpi seperti itu, terus pas gue ngobrol udah gede jadi itu tuh gue suka banget. Run me through proses kreatif lo dan membuat konten gimana kan? Habis makan tidur dulu 1 jam wajib semuanya. Sumpah tanya itu. Bohong. Itu tim gue jadi saksi. Bohong. Gak pernah gak ada tidur. Gue ketika melihat lo press con kemarin, gue langsung tahu kayak ini berarti tamu gue selanjutnya. How has your life changed after Kev? Gitu. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. We know the characters. Karakternya mungkin bisa dibilang lebih terkenal daripada orangnya. Sekian banyak karakter, tapi kita suka lupa dia aslinya siapa. Bahkan ketika gue riset ada kesulitan untuk mencari nih orang siapa gitu. Terima kasih sudah datang yang mungkin dikenal sebagai Kak Kev, Lukman Arvi, ada Lukman Hakim, ada Baim, ada Tesi. A guy of many names. Lo mau dipanggil Kev ya. Akhirnya berdamai untuk satu nama itu gitu. Oke. Kita bedah dulu karakter satu-satu gitu. Ya kan? Boleh. 3 deh, karena itu yang menurut gue paling gila nih siapa aja gitu. Ada Kev, ada mungkin bisa dibilang Baim, Oke. ada Lukman. Ada Lukman. Ada satu lagi Tesi. Ada Tesi gitu, Iya, tapi Tesi kan kayak Mayor Teddy sebetulnya kan. Betul. Kalau itu agak mudah lah untuk kita bedah. Iya, Gitu. bener. 3 ini? Oke, gue Kev, Lukman, juga Baim. Sebenarnya itu karena memang gue berangkat di content creator dengan beberapa karakter yang telah pivot gitu. Jadi dulu memang gue berangkat dari karakter anak-anak, audiensnya juga anak-anak, makanya gue cari. Masa sih? Iya. Anak-anak azan? Dari 2021 itu startingnya gue itu bikin konten dengan audiensnya pasarnya anak kecil. Karena di situ gue dulu ngelihat bahwa saat gue mapping, wah di media sosial kayaknya untuk reach juga dapat followers banyak. Kayaknya enaknya di anak-anak deh. Mereka tuh kayaknya nggak takut untuk follow, nggak takut untuk komen, share juga. Nonton video bisa berkali-kali. Akhirnya gue coba main di sana dan. So, anak-anak tuh berapa? 16 15 tahun? Atau? Under 20. Oh iya, under 20 kan berarti. Oke. Terus? Dan yaudah gue bikin cerita seperti sinetron. Sebenarnya seperti sinetron, anak kecil nanti berantem sama temennya, dimarahin papanya segala macam. Keluarga banget. Sampai gue dapet kurang lebih followers yang cukup menurut gue. Juga gue udah capek juga karena di situ tantangannya adalah gue harus mikir kemana lagi ya. Udah bingung kemana-mana dan range-nya di situ-situ aja. Brand juga menurut gue tap ini agak sulit. Dibedakin mulu. Iya dibedakin mulu. Capek lah segala macam. Akhirnya gue coba pivot ke Kev yang sekarang. Cuma di tengah-tengahnya memang ada transisi tadi Mayor Teddy. Jadi memang waktu kemarin sempat ada pemilu rame. Iya ada Mayor Teddy. Terus gue dibilang mirip. Yaudah kita tempel bentar yuk. Itu coincidence kan? Iya. Maksudnya lo pakai Banget. topi terus ada yang bilang lo mirip kan? Itu. Awalnya memang di konten yang Baim gue pakai topi. Terus kenapa komennya Mayor Teddy? Bahkan sorry banget gue tuh awalnya gak tahu. Gue awalnya bener-bener gak tahu Mayor Teddy. Terus gue research sama anak-anak. Lah iya juga ya ada. Kok gue saudara apa gimana ya? Agak mirip sedikit. Terus terus sampai di situ ya udah kita coba. Di video pertama langsung meledak. Video pertama udah langsung meledak. Ya udah kita duplicate kurang lebih 10 video. Tapi gue udah tahu pemilu gak lebih dari 2 bulan akan mati. Mayor Teddy ya akan menjadi Mayor Teddy seperti biasanya lagi. Media udah gak meliput dia dan gue juga gak bisa jadi orang lain. Akhirnya gue di situ langsung cari. Di situ sih momen terberatnya adalah, wih gimana nih Mayor Teddy udah gak rame. Gue besok makan apa ya? Anak-anak ayo brainstorm tiap hari brainstorm segala macam. Akhirnya ketemulah si Kev ini. Gila ini. The reason why gue mengundang lo adalah sebetulnya this is exactly, ini sebelum kita ngebedah si Kev ya. Oke. The reason why adalah karakter branding atau karakter building yang lo buat tuh luar biasa gitu. Dan karena gue baru dengar podcastnya Mr. Beast gitu. Oke. The complexity untuk membuat sebuah konten yang dia pikirin kemana-mana gitu. Bukan sekarang tapi 5 tahun ke depan, 2 bulan ke depan gitu. Itu tuh bukan hanya lo duduk di ruangan lo nulis Kak Kev tuh harus kayak gimana gitu. Iya. Lebih sulit gitu daripada itu. But let's talk about that character dulu. Berarti Kev lahir setelah Tesi berarti kan? Lu nyebutnya? Yes.
Tesi ya berarti? Iya, Mayor Tesi. Mayor Tesi gitu. Iya, betul. Lahir setelah itu adalah sebuah backup dari Teddy yang kemungkinan gak naik lagi. Iya. Itu menurut gue udah gila. Tapi siapa itu si Kev? Sebenarnya gue gak mau diundang ke podcast karena gue gak mau ngasih tahu Kev siapa gue Gak apa, siapa. yaudah, gak usah Tapi dibahas. gak apa-apa. Oke. Gue di sini pengen ngasih tahu karena ya udah juga. Sebenarnya Kev itu gue sendiri. Jadi itu adalah diri gue di masa yang lalu. Serius lu? Sumpah, itu gue banget. Gue ketemu cewek gue karena gue nawarin eskul di kelasnya dia. Jadi kayak gue capek gini. Gue 2 tahun membuat karakter yang kayak gue bikin karakter apa lagi ya, anak kecil sedih. Awalnya sih anak kecil si Baim itu memang dia tiap hari nangis kerjaannya karena digangguin sama temennya. Terus abis dari situ ke Mayor Teddy orang lain segala macem. Tapi mentok karena gini. Aduh, yang pertama ini bukan gue. Yang kedua besok apa lagi ya, gue harus ngarang kemana lagi ya. Tapi saat gue coba pikir kenapa gak gue gali diri gue sendiri. Gue punya masalah apa, gue punya cerita apa, gue punya latar belakang apa, gue tulis di situ. Dan ternyata masa lalu gue juga lucu ya. Gue coba highlight dan ternyata, tapi memang agak dihiperbolakan sudah pasti. Cuman dengan kayak, nanti kalau ketemu lagi lu ya gue ya, dan cara bahasa-bahasa itu sebenarnya gue di depan adik kelas karena gue dulu di sekolah memang beberapa kali sempat jadi ketua apa. Dan kalau ketemu adik kelas yang cewek otomatis suaranya berubah gitu kayak namanya Ica ya? Oh ya, Ica. Oke, nanti DM kakak ya kalau mau ikut eskul. Dan cewek gue salah satu yang kena kepancing. Dan gue coba bentar. Gue coba tanya ke teman-teman, di sekolah lu dulu ada gak sih yang so cool kayak gini? Yang sok ganteng kayak gini? Cowok-cowok pick me gitu. Terus kayak ada, dan ternyata saat gue coba dilempar ke konten 1, 2, 3 banyak banget yang relate. Ya udah gue hiperbolain. Wah, berarti kan lo harus berdamai dengan diri sendiri untuk nge-highlight momen itu dong. Ngerti gak maksud gue? Iya. Karena kan banyak orang yang udah dewasa ngelihat ke belakang tuh kayak anjing gue jijik. Iya. Lo memberikan hidup baru ke karakter itu gitu. Gila. Iya, itu dia. Jadi kayak sayang aja kayak ya udah cerita lama gue emang tai banget, banget jelek banget gitu cerita gue dulu so ganteng. Pick me mungkin iya, tapi ya karena di zamannya juga gitu. Mungkin gue survive-nya hidup dulu kenapa bisa sampai ke sekarang juga karena gue sempat melewati pick me itu, dianggap keren apa segala macem, dapat jabatan segala macem. Tapi kenapa nggak gue bikin jadi karakter aja yang gue tambahin dikit, yang akan relate ke semua orang juga pernah kayaknya ada di teman-teman mereka atau siapapun alumni dan lain-lain yang gue highlight di sini pernah melakukan hal yang sama kayak gue, so ganteng di depan cewek-cewek, datang ke sekolah lagi, udah lulus, udah ganteng, udah pakai mobil, datang ke sekolah, balik. Cowok-cowok so asik. So asik parah. Dan lo gak highlight itu. Berarti kalau ngomongin nama, nah kalau Kev itu the real spontanitas gue di video pertama gue. Kalau nggak salah videonya ada pindah, anak Jakarta yang pindah ke kabupaten. Terus gue kenal dia karena jujur gue kan lo anak Bandung. Iya. Dari mana sebelumnya? Iya, gue memang masih di Bandung waktu itu. Jadi gue sih ceritanya ada anak Jakarta datang ke SMA kabupaten gitu kan, terus datang, oke kenalin namanya, oke nama gue Kevin ya, gitu. Nama gue Kevin, lu bisa panggil gue Kev. Terus ya udah karena spontanitas itu orang di komen udah, apa sih Kak Kev, tapi cocok banget ya namanya Kev dan lain-lain. Udah, gue duplicate terus sampai sekarang orang ya taunya gue Kev gitu. Dan lo gak apa-apa nyebut diri lo Kev Gak sekarang? apa-apa, gue dari dulu udah krisis identitas, gue udah jadi Baem, gue udah warna di bodo amat ya, gak apa-apa dah. Lo, kita mundur dulu deh. Memang besar di Bandung. Gue besar di Bandung, dari lahir gue di Bandung. Dan tapi lo Jakarta banget. Iya gak sih? Tampang lo Bandung banget sih. Fisik lo Bandung banget. Masa sih? Fisik Masa lo sih? Bandung banget. Tapi maksud gue cara lo ngomong, cara lo bergaul. Iya. Jakarta banget gitu. Besar di keluarga seperti apa Kev? biasa aja. Oke. Keluarga gue biasa aja. Tapi mungkin apa ya, referensinya adalah gue gak tahu ya kenapa orang juga sering bilang kayak gitu, nggak ada yang tahu bahwa gue orang Bandung. Makan
Yang Iya kan? ngomong muka gue Bandung baru Pak Ilyas aja, sebelumnya nggak ada sih. Orang nggak ada yang tahu gue orang Karena lo Bandung. mirip Iki kali ya. Dan gue ngeliat Iki tuh Bandung Mungkin banget ya kan. iya, mungkin kayak gitu. Dan lo sering banget nongkrong sama Iki. Jadi gue kayak Sering aduh, banget mirip lagi. Iya, gitu. oke. Itu dia makanya mungkin gue nggak tahu. Tapi maksud gue sekolah pun dari kecil di Bandung. Kecil di Bandung, lingkungan Bandung gitu. Semua gue. Gue beberapa kali belakangan ini lagi sering banget ke Bandung karena we're opening up a place in Bandung gitu. Kita lagi buka tempat di Braga gitu. Oh ya? Ada di sana. Kita lagi mau buka bar namanya Basement. Teman-teman jangan lupa pada datang. Boleh dong, nanti saya kesana ya. Siap, pasti gue undang. Tapi ada satu hal yang gue pelajari tentang kota Bandung gitu. Yang gue ngerasa ketika gue bolak-balik ke sana, konsep abang-abangannya tuh jauh lebih kental daripada Jakarta. Bisa jadi. Konsep iya respectnya, sih. Oh iya. konsep lo apa ya, barudaknya, ngerti gak lo maksudnya Iya, gue? bener. Itu tuh kental banget. Lo besar dengan lingkungan seperti itu juga gitu. Banyak Seperti yang itu. ngelindungin lo ngelindungin banyak orang. Ya kalau di gua zaman dulu namanya anak SMA. Nah ini salah satunya. Gue lahir kenapa ada si Kev ini adalah gue anak yang setiap pulang sekolah nongkrong kayak gitu. Oke, sama iya. nongkrongnya sama kakak kelas 2 tahun di atas segala macem. Dan iya konsep tadi abang-abangan yang lebih kental daripada Jakarta memang bener. Jadi di sana solidaritas. Iya, iya, Makanya itu. gue angkat di konten gue. Solidaritas. Lu anak Tiger ya. Gue segala macem. Gue ngarang tuh di konten gue. Karena sebenarnya memang seperti itu. Makanya kenapa akhirnya gue ada sedikit parodi film Dilan. Karena relate banget. Kalau di Bandung tuh jujur aja masih kayak gitu kok sampai sekarang. Sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi Dilan tuh menurut gue gak ngarang sih cerita-cerita kayak gitu. Behavior anak-anaknya pulang sekolah main segala macam nyerang dan lain masih ada. Ada hubungannya dengan teater gak berarti? Dulu pas kecil. Gue? Heeh. Sebenarnya nggak ada sih. Cuman gue memang suka berekspresi banget. Gue di sekolah guru tuh sampai capek karena gue terlalu banyak ekspresi. Gue suka Maksudnya gimana? ya gitu di kelas gue Main-main. main-main paling banyak segala macam, lagi upacara pura-pura pingsan dan lain-lain. Gue the real aneh gitu, the real freak banget gitu. Cuman gue Banyak banyak teman. musuhnya? Banyak musuh? Enggak. Malah gue nggak banyak musuh. Tapi memang ada di sekolah satu tongkrongan punya musuh yang bebuyutannya itu. Kalau dulu kalau di ini musuh bebuyutannya selalu ada. Kalau di Bandung tuh kadang gitu, satu sekolah dua musuh? dua kubu. Enggak, dua kubu. Oh, dua kubu. Oh. Jadi ya gitu. Ada selek-selekan gitu Dan ya. gue mempelajari karakter ini di situ. Dapatnya di situ. Ada cita-cita untuk main film atau di dunia acting? Kecil iya banget. Ah. Kecil suka banget kalau nonton film tuh kayak kayaknya gue udah gede jadi pemain film oke. Gue tuh selalu suka anak yang bermimpi seperti itu, terus pas gue ngobrol udah gede jadi itu tuh gue suka banget. Wah itu alhamdulillah banget, tapi ya itu ada banget. Bahkan menurut gue ngelihat kayak kayaknya top tiernya artis tuh menurut gue malah anak-anak film. Musik sama film lah 11-12 Oh itu. gitu? Buat gue ya. Iya iyalah pasti kan. Buat gue ya. Film tapi berarti ya, bukan soal TV atau apa gitu. Oh enggak, gue malah kurang suka TV. Oke. Untuk sekarang gue kurang suka TV, malah gue melihat film juga musisi mereka punya nilai seni yang lebih tinggi buat gue. Cita-cita apa berarti Kev dulu? Gue presiden. Selalu diketawain pasti. Serius? Iya. Presiden gue pernah. Enggak, maksudnya beneran? Sampai lu beneran. masuk HI gitu? Enggak juga sih. Oh. Ya salahnya itu mungkin makin kesini gue dapat malah udah deh gue mulai tinggalin. Cuman ya memang tujuan gue kesana dulu awalnya. Oke. Kayak sempet sih beberapa kali gue melipir ke politik sedikit, tapi akhirnya gue enggak deh. Dalam bidang apa? Kemarin gue sempet. Gue di 3 kampanye kemarin gue dateng. Maksudnya gue cukup untuk terjun di terakhir. 3 kampanye maksudnya 3 kampanye satu orang? Enggak, 3-3-nya. Gue sampai bener-bener gak disuruh kemana-mana nih. Gue datang ke stadionnya untuk kampanye akbar mereka tanpa dibayar segala macam. Tapi gue nggak. 3 maksudnya 3 orang itu? Iya. Yang pertama, tapi kalau yang sampai kampanye akbar gue satu. Karena kan itu waktunya bareng. Yang sebelumnya gue di paslon yang lain, sebelumnya lagi di acara yang lain. Tapi yang itu tidak dibayar. Gue bener-bener nggak. Gue nggak. Oh gue ada di sini nggak. Gue pengen tahu banget. Gue malamnya sebelumnya 1 hari sebelum pemilihan itu kalau nggak salah. Sempat ada pertemuan tertutup segala macam. Gue sampai datang. Gue pengen tahu banget. Tapi akhirnya pas sampai di situ gue nggak deh. Gue balik ke sini aja deh. Gue balik. Apa? Pertanyaan gue berarti apa yang lo lihat perihal kepemimpinan yang berbeda setelah lo melihat kepemimpinannya secara langsung? Bukan, ini kita gak ngomongin paslon atau apa ya. Cuman maksud gue kenapa lo mundur dari politik setelah melihat aslinya gitu, wujudnya? Oportunis.
Oh, Itu aja sih. memanfaatkan waktu berarti. Apapun mereka menurut gue terlalu seperti itu, jadi seandainya gue punya uang lebih banyak lo akan ke gue kok gitu. Gue capek sih pas ngeliat itu kayak oh berarti lu nggak tulus untuk mimpin, ya udah. Tapi pertanyaan gue selanjutnya, kalau lo udah ketiga-tiganya berarti lo pernah ketemu Mayor Teddy dong? Nah satu-satunya orang yang nggak pernah ada malah dia, Pak. Iya beneran, tapi gue selalu sama teman-temannya dia dikirimin video ke Mayor Teddy kalau ketemu gue gitu. Tapi Mayor Teddy-nya tahu, iya tahu Tahu, lah ada lo. tahu. Komentarnya apa? Ketawa-tawa dia. Ketawanya gimana sih dia? Ah itu dia, karena saya nggak lihat ketawanya kayak gimana, kayaknya seperti itu sih. Gitu. Sambil marahin satu lagi siapa? Sambil marahin siapa itu? Ada satu lagi yang teman dia kayak turun siapa? Gue suka lihat tuh di TikTok ada satu lagi. Aduh nggak tahu. Ada ajudan satu lagi dia suka komelin dia. Emang ada ya? Gue nggak Ada, tahu gue lupa. deh. Gue nggak tahu Gue deh. lupa pokoknya satu deh. Tapi berarti interest lo ke sana mimpi untuk menjadi ada di dunia perfilman tapi ada di bagian itu juga selain menjadi presiden. Oh iya, maksudnya hari-hari gue kental akan seni. Gue dari SMP gue sudah main band, SMP, SMA gue udah selalu di musik. Gue pulang sekolah latihan band, kadang manggung malam, besoknya sekolah. Kayak cuman tidur sebentar, sempetin di mobil atau di rumah temen, sempet kayak gitu. Jadi memang gue suka banget sama seni, gue suka banget. Tapi kalau untuk cita-cita jadi presiden mungkin karena gini, orang tua gue nggak setuju gue di sini awalnya. Di sini tuh mana? Di seni. Oh di seni. Mau musik apapun dan lain, karena gak tau ya orang tua gue pandangannya bahwa aduh kalau seni mama kayaknya nggak setuju deh, kamu tetap pendidikan formal dulu ya, nanti kalau seni untuk hobi dulu aja gitu. Mungkin dari situ gue membuktikan deh, makanya ada ingin pembuktian tuh mungkin karena itu. Pembuktian untuk mereka akhirnya kayak oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Itu kapan? Sebenarnya yang pertama adalah gini, gue SMP itu jam 6 selalu ditelepon untuk pulang. Maghrib. Iya, karena gue pengen latihan band kan. Oke, sekali, 2 kali SMP, maksudnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, SMA kelas 10 gue menang juara gitar satu kota Bandung. Wedan. Solo gitar, sekota Bandung naik ke Jawa Barat, tapi Jawa Barat gue kalah gitu. Di situ udah mulai kayak yaudah lu boleh latihan malam. Udah yaudah lu boleh manggung segala macem. Dari situ udah mulai kebuka-buka, gue mulai dapet uang dari band. Gue manggung di klub malam di Bandung dulu ada namanya Verde, tapi sekarang udah. Verde. Ya, gue main di sana. Gue kenal Uwan dan lain juga di sana. Oh gitu. Ya. Oke. Terus sempet kayak gitu dan udah mulai ada uangnya. Orang tua gue udah yaudah deh. Sok atuh. Coba dulu aja. Lu coba dulu aja. Cuman mama cuman pesen jangan terlalu ini, kalau bisa tetap pendidikan formal deh. Gitu. Pengennya mama kamu oke. Lulus dari situ barulah gue mencoba konten dulu, konten masih di Bandung. Gue mencoba konten masih di Bandung dan akhirnya boom, meledak di tahun 2021 dan mungkin ini rezekinya. Gue gak lama-lama sih, gue sekitar 6 bulan gue masak di konten, gue dapet gitu. Gue udah dapet penghasilan, gue udah langsung punya karyawan. Apa waktu itu? Kontennya siapa? Iya, Masih Baim? Ya, masih Baim. Tapi 6 bulan pertama itu ada cerita lucu karena gue nggak punya uang. Gue nggak dapet uang 6 bulan pertama setelah gue resign. Jadi gue sempat kerja dulu di coffee shop, jadi barista. Terus gue udah kuliah di LSPR, gue kuliah sendiri karena ya gue nggak mau pakai uang orang tua. Jakarta berarti? Atau yang online atau gimana? Online, gue online. Oke, online. Gue punya kalau nggak salah dulu punya uang 10 juta. Lulus SMA itu dari ngumpulin segala macam, dari kerja-kerja kecil dan lain-lain. Terus gue akhirnya ini 10 juta buat apa ya, tapi gue gak mau ngera-ngera. Akhirnya gue daftarin kuliah karena gue gak masuk kuliah negeri. Gue lagi banyak main banget mungkin dulu. Terus gue daftarin kalau gak salah 10 juta atau 15 juta gue daftarin LSPR. Tapi kan gini ya, udah daftar kan kita harus bayar tiap 6 bulan semesterannya. Gue coba, pas udah daftar gue bingung ngapain ya gue. Anjir kerjaan gak punya, akhirnya gue daftar jadi barista. Gue diterima, gue jadi barista. Itu udah ada background bikin latte art gitu-gitu? Gak ada. Gue belajar di situ semua bodo amat gue kayak bodo amat. Terus kerja segala macam 3 bulan, wah nggak bisa nih gue bayar kuliah dari hasil barista, nggak cukup banget gitu. Terus akhirnya gue coba apa ya ini lagi rame, gue sadar nih TikTok. Ini nggak apa-apa ya gue bilang TikTok. Nggak apa-apa lah. Siapa yang lagi rame waktu itu di TikTok? Aduh gue nggak tahu. Kontennya siapa? Kalau gue sukanya di luar, gue referensinya luar kalau dulu. Jadi gue adaptasi konten-konten gue juga diambil dari konten-konten luar. Banyaknya seperti itu. Jadi gue adaptasi jokes mereka dibawa ke sini tapi lebih ringan. Karena jokes mereka terlalu banyak berpikir kan, bisa 2 kali 3 kali pikir baru lucu. Tapi untuk orang sini nggak laku. Nggak laku. Gue ambil di step satunya aja, surface-nya aja gue pakai. Terus di situ
Gue masak 6 bulan gue konten rame, ada yang jutaan cuman gak dapet duit. Karena apa? Ternyata gue gak punya personal branding. Dari situlah gue bikin satu si Baim ini. Gue bikin satu branding yang kayak oke, brand kayaknya mau bayar gue kalau gue udah punya personal branding. Kalau nggak ada enggak. Dari situ, jadi gue belajar iya ada yang miss di situ. Gue gak punya personal branding, terus gue coba bangun dan bener. Pertama kalinya gue ngenalin kan karakter gue sebagai Baim itu kalau nggak salah 60 juta yang nonton langsung meledak, udah 60 juta 60 juta video dalam waktu. Ya kan gue 6 bulan kalau nggak salah gue bikin konten random. Apapun gue parodiin. Apapun yang rame gue parodiin segala macam tapi gak ada duitnya. Dari 6 bulan itu gue mapping oke gue harus deh kayaknya bikin karakter namanya Baim. Karena Baim itu dulu kan si Baim yang zaman dulu kita rame kan. Ya Allah Baim ingin minta uang dan lain-lain, maafin Baim ya Allah. Dari situ gue duplikat aja gak apa-apa deh gue namanya Baim karena sekarang udah gak ada juga dia. Udah gak ada yang tahu ya. Dan buat gue umur-umur yang dulu akan masih melekat bahwa Baim itu anak kecil yang sedih. Gue ambil namanya dengan karakter gue yang baru. Gue jadi anak kecil yang sedih. Ya udah gue bikin konten relatable aja tiap hari. Meledak di konten pertama langsung meledak sih. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan langsung ada brand. Langsung rame. Brand pertama siapa? Apa ya brand pertama apa ya? Kalau nggak salah Holy Wings. Holy Wings. Holy Wings ya. Holy Wings Record tapi. Holy Wings Record. Terus Ya, maksud gue iya itu gue gak akan pernah lupa brand pertama yang tapin di gue. gue lupa karena yang pertama di 6 bulan itu ada cuman barter Pak. Oh paham. Barter jadi gue gak ngerasa bahwa itu membayar gue. Iya maksud gue inget banget duit pertama gue tuh 2017 atau 18 gitu di Instagram Nescafe. Gue gak ngopi, gue gak apa. Gue lagi suka fotografi, terus mereka ngasih mesin kopi sama duit $1.500.000. Wow. Terus gue kayak anjing gue bisa. You know that feeling Iya, kan? iya. Dan gue gak kebayang karena gue pada saat itu gue hanya lakuin apa yang gue lakuin, gue gak fokus di duit. Kalau lo kan posisinya lo tuh nyoba. Iya, Lo tuh nyoba untuk nge-attract. Iya. Rasanya ketika Holy Wings datang ketok-ketok ngasih lo duit, rasanya gimana Kev? Kayak gue artis gak sih? Gue artis gak sih? Ada yang mau bayar gue 100.000 kalau nggak 100.000 ya? Bahasa sih 100.000 gak sih? Bahasa Kev. Iya segituan ya. Karena gue nggak tahu value gue berapa. Gue nggak tahu gue ada di mana. Gue siapa? $100.000 $100.000 dengan penonton 60 juta. Kan penonton 60 juta di video organik Iya, gue. tahu. Tapi the nextnya kan gak segitu. Apalagi mungkin gue belum ngerti soft selling. Iya, algoritma TikTok gue juga gak paham sih, gue gak ngerti. Oke. Dulu memang ya udah random aja. Terus kalau gak salah nextnya itu yang rame itu mulai di Scarlett. Dulu kan lagi rame tuh. Scarlett langsung masuk ya. 6 video ngambil kalau gak salah. Terus kayak nggak salah 750.000. Kayak what? 750.000? Yang ngurusin lo siapa? Udah Ice? Enggak ya? Gue gak pernah kerja sama dia. Oh lo enggak? Oh itu gue lihat di TikTok. Oh mungkin gue pernah ada satu konten sama mereka doang. iya, cuma mereka mungkin akuisisi dan lain-lain. Enggak gue. Enggak. Oke. Gue sama cewek gue. Oh berdua dari Ya, awal. dia yang bantu gue dari video, dia jadi manajer sekaligus. Wah, gue juga pasangan gue manajer gue dari dulu. Wow. Karena gue ngerasa ya kalau dia satu-satu orang bisa ngurus gue. Itu dia. Iya kan? Kita bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau dia udah kayak Dan bikin video ya. iya. Oke. Iya, dan dia yang bisa nyuruh gue what to do gitu. Kalau orang lain gue kayak antar aja lah. Gue ngerasa lebih baik daripada lo ada sisi itu. Kalau pasangan kita kayak gak mungkin. Betul. Dan dari bertahun-tahun 9 tahun gue dimanajerin dia. Orang-orang tuh selalu kayak, tar lo kalau putus gimana, kalau ini gimana. Gue kayak, ya udah lah tinggal bagi 2 apa. Tapi akhirnya dia sudah resign karena dia sudah menjadi gitu. content creator juga. Karena kan tiap hari sama gue. Iya. Tiap hari udah sambil bikin aja video dan dia rame juga jadi beauty content creator. Oh luar biasa. Gue mau nanya berarti kontennya bisa dilihat di mana tuh kalau pasangan? Ad apa? Udah keluar semua? Udah. Konten-kontennya? Udah lama, udah setahun ya? Setahun lebih ya? 2 tahun. Dua-duanya suka rebutan bikin konten berarti? Enggak. Misa dia punya tim sendiri, gue punya tim sendiri sekarang. Udah misa. Okay. Cuman kita di bawah perusahaan yang sama. Gue mau ngebahas tentang apa yang lo bahas dari tadi sih. Yaitu membangun si karakter-karakter ini. Nggak sesimpel yang kita pikirkan. Yes. Kompleksitasnya luar biasa. Mikirin timeline, mikirin apa yang diupload. Yeah. Terus lebih parah menurut gue kenapa gue nggak akan pernah jadi content creator adalah ngelawan rasa malas. Ketika lagi ada
topik tertentu di saat itu doang. Jadi riding the wave ya kan. Iya. Run me through proses kreatif lo dan membuat konten gimana Kev? Nah, gue adalah salah satu content creator yang gak suka banget riding the wave. Gue gak pernah ya? ikutin. Ya, kalau dicari lihat aja, gue paling gak bisa dihitung jari. Gue riding the wave beberapa konten yang memang lagi spiking trennya gitu. Gue cuma beberapa doang. Sisanya gue bikin sendiri. Oke. Gue relatable. Jadi ya udah gue mikir aja apa ya yang orang pernah rasain semuanya. Terus kalau gue create jadi lucu. Udah. Orang lagi rame apa gue gak bikin kok gitu. Timeless aja nyari yang timeless. Jadi seandainya reels gue ditonton 2 tahun lagi, ya Masih masih biasa aja, masih lucu aja gitu. Gue pengennya kayak gitu. Dan ternyata itu menurut gue hal yang cukup jadi apa ya gue bisa bilang andalannya gue gitu. Jadi kayak Ya. Ciri khas. ciri khas mungkin ya. Jadi orang nonton gue berbeda gitu. Gue suka banget beda dari orang lain. Jadi seandainya mereka lagi semua bahas mungkin timnas dan lain-lain, oke, gue juga pasti suka banget. Tapi gue penikmat aja kalau tren. Tapi gue nggak ikutin, jarang banget gitu. Tapi beberapa pasti ada. So how do you do it? Dari scratch? Dari kertas kosong gitu, gimana cara lo ngerjain? Satu hal menarik, gue nggak bikin skrip. Oh ya. Cuman untuk brand aja. Sisanya nggak ada. Jadi tanya kemarin semua. No. Jadi kita cuman big idea saja. Oke. Kita ngobrol hari ini ya. Berapa orang? Tim gue kreatif 1, ada videografer, manajer, asisten manajer, pacar gue. Biasanya berenam aja kalau yang inti. Tapi di luar itu masih ada bisnis dan lain-lain ada. Okay. 6 di kantor yang daily akan ada selalu di kantor. Lu tuh under management gak tapi? Oh enggak. Berarti di luar itu tadi bisnis tuh apa? Gue bikin lagi untuk karena kita harus mikirin bisnis lah ke depan. Talent scout berarti? Enggak. Buat bikin apa? Adalah. adalah. Suka banget gue gini-gini deh. Oke. Terus meeting. Ya. Terus di situ jadi gini, timeline gue masuk jam 8 pagi, anak-anak ke kantor jam 8 pagi, kantornya di rumah gue, di atas gitu, di lantai 2. Ini tuh kamar gue, jadi gue gak punya kamar. Gue tidur di sofa doang. Yang di Bandung. Oh kan. iya Bandung. Kayak gini sebesar ini mungkin ya. Jadi gede lah gila. Setengahnya deh. Okay. Setengah. Terus sofa doang. Udah gue tidur di situ, gue sengaja gak ngeset kasur karena gue gak punya kantor. Dan gue waktu itu gak mau pergi ke kantor. Jadi pengen ada orang yang datang ke gue otomatis jam 8, berarti sebelum jam 8 gue harus siap segala macam dan lain. Paham. Gue tidur di situ, bangun jam 8 datang anak-anak. Jadi jam 8 sampai jam 12 ngobrol doang. Tapi gak ada beban untuk bikin apa enggak kalau di gue. Kita nongkrong nongkrong kita beli kopi atau apa ngobrol. Apa sih yang lagi lucu apa ya? Terus ketawa-ketawa. Pernah ngerasain gak lu kalau kayak gini. Iya. Terus gue catat atau kreatif gue catat. Ini Bandung banget nih. Iya. Gue cara berpikirnya mereka ya. Tulis apa segala macam terus kayak kayaknya ini lucu deh kalau kita bikin ini catat lain. Terus dari jam 12 zuhur kita makan bareng-bareng. Makan di situ bareng-bareng, habis makan tidur dulu 1 jam wajib semuanya. Sumpah tanya itu. Bohong. Itu tim gue jadi saksi. Gak pernah gak ada tidur. Gak ada tidur siang, gak pernah. Tapi gue ke bawah kalau lagi siang itu. Yang lain tidur di situ semua. Cuman pakai bean bag dan lain-lain aja. Tapi sejam wajib tidur. Wajib tidur kalau di gue. Terus? Tapi biasanya tadi sambil makan itu gue nonton film untuk referensi. Biasanya ngebuka sedikit jendela film tuh buat kita. Jadi kadang kita nonton apa ya Marvel atau terus kayak ada scene sedikit tiba-tiba di kereta gitu orang lagi gitu. Bentar. Kereta, kita bikin kereta gak sih? Terus ada cowok ganteng di kereta tapi ada ceweknya lewat kayak terus kayak anjir ganteng banget. Udah dapet gitu satu. Kayak gitu-gitu hal-hal jendela yang buat gue dapet malah hal-hal kecil yang seperti itu. Karena menurut gue lucu. Big picture-nya tuh udah bosen. Tapi yang perintilan yang orang kadang gak sadarin. Benar. Kayak gitu-gitu. Nah terus lanjut kita baru syuting biasanya setelah jam 2. Jam 3 kelar, jam 4 udah balik. Tiap hari kayak gitu aja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi sekarang gue udah pindah ke Jakarta. Jamnya udah hancur. Karena bingung juga. Dan tiap hari kita ada bareng-bareng kan. Gue di apartemen berapa orang ya? Ya tim gue itu semuanya ada di sini. Lu bawa ke sini? Bawa sini di apartemen ini. Jadi banyak. Beberapa kamar di sini. Terus ya udah sama, cuman di sini lebih dekat lagi karena kan sampai malam nonton filmnya segala macam, tapi udah hancur aja. Kadang kita syuting juga malam karena gue beres syuting film gitu misalkan baru rasanya gimana lo ngomong gitu barusan? baru gue syuting kayak jam 10 malam baru syuting gitu. Besoknya karena subuh harus kesana lagi. Tapi seru, gue menikmati semua ini karena gue bener-bener suka melakukan ini.
Kev, what happened to your life? Itu semua dalam waktu 3-4 tahun. Jadi gak ya, 5. 2,5. 2,5 tahun. Gue 2019 masih di sekolah. 2,5 tahun, Kev. What's the theory of doing it dalam 2,5 tahun? Jadi gue nggak tahu ya kalau ditanya, bahkan gue aja sampai gini, gue nggak sadar loh apa gue udah sampai di sini ya. Apakah kadang gue nanya kayak ke diri gue, apa yang gue lakukan, kenapa ya gue bisa loncat gitu. Gue ngerasa ini untuk diri gue sendiri ya. Gue nggak bandingin diri gue sama orang lain, cuman gue 2020 masih nggak ngapa-ngapain. Gue pulang malam, bener-bener kayak pulang subuh. Gue subuh baru pulang ke rumah buat main doang. 2020 terus 2021 gue coba itu. 2022, 2023 adalah dimana gue fokus. Mungkin konsistensi ataukah gue nggak tahu. Tapi mungkin yang pertama pasti ya doa orang tua, Tuhan gue itu aja sih. Karena gue nggak ngerasa gue ngelakukan banyak hal. Gue nggak ngerasa sama sekali gue harus ini ya enggak. Hidup lo berubah tapi dong. Parah. Ya maksud gue orang gak mungkin gak kenalin lo gitu. Gak mungkin gak ngajak foto gitu. Iya. Apa yang mempersiap lo untuk di posisi ini sekarang gitu? Ya nggak tahu, gue juga gimana ya. Gue riding doang juga kalau ditanya gitu nggak tahu gue. Ya for instance tahun ini deh, kita ngebahas tahun ini Nah gitu. sorry ya, gue baru ngerasa naiknya tahun ini. Bahkan Januari gue ke mall belum ada yang tahu gue. Januari kemarin gue ke mall belum ada yang tahu gue. Januari lo ke mall gak ada yang tahu. Gak ada lo yang nih? tahu kecuali anak kecil. Karena Baim Ya dari Mayor Tesi, Kev semuanya tahun ini. naik panggung sama Iki sama Lini. Tahun ini. Sama Afgan Tahun ini. main film. Tahun ini. Semuanya. Tapi mungkin seperti gue pernah baca di Atomic Habit, ada orang yang 100 kali mukulin batu, yang ke 100 baru pecah disangkanya orang sekali pukul, padahal 99-nya yang gak 99-nya kehitung. nggak kehitung. Mungkin kayak gitu. Yang gue rasa. Jadi Apa yang orang gak lihat berarti? Apa 99 itu? gue gak tahu ya. Mungkin bangun pagi. Mungkin gue gak pernah malas-malasan. Ada sih gue malas-malas juga. Gue gak tahu deh. Kalau ditanya gitu gue gak ngerti deh. Apa mungkin menikmatinya? Ya. Setiap lo bikin konten dari Apapun. hari pertama sampai sekarang masih sama rasa menikmatinya? Tapi gue menikmati. Gue pokoknya Rasanya apapun yang mungkin ada beda. di dunia seni gue suka. Gue bener-bener suka. Gue excited banget. Ya mungkin itu gue kasih presentasi excited gue di setiap hal yang gue lakukan cukup tinggi. Paham. Mungkin itu. Kalau enggak Lo sih. semaksimal mungkin. Oke. We got that part covered gitu. Gimana cara lo bikin sebuah konten? Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah gimana lo cara membuat sebuah karakter gitu. Si personal branding, si character building itu. Karena bisa dibilang dalam 1 tahun ini 3 karakter itu berhasil lo lakukan sampai ya tadi lo manggung di Pesta Pora, lo naik sama Afgan, lo main film gitu. Itu karena karakter itu gitu. How do you do it? Gue nggak tahu ya, mungkin ya salah satu kendaraannya mungkin karakter gue. Cuma mungkin gue mempersiapkan sebenarnya banyak hal di luar itu. Jadi saat momentumnya datang, gue siap untuk semuanya. Kayaknya seperti itu. Lo siapin semua itu. Ya mungkin 8 tahun sebelumnya gue suka nyanyi di rumah. Iya dan suara lo bagus ternyata. Biasa aja. Mungkin, tapi maksud thank you gue lah. bisa Cukup lah ya. didengerin lah. Cukup lah ya untuk bercanda-bercanda. Dan gue tidak dituntut untuk bagus saat kolaborasi dengan musisi. Karena gue komedian. Dia tahu bahwa gue sedang memparodikan sesuatu. Mungkin itu. Terus gue orangnya tidak pernah bilang tidak. Gue berani berangkat apa aja. Gue gak pernah takut sama apapun. Maksudnya seandainya gue, besok lu ikut maraton ya Tokyo, Maret. Gue gitu kan. Kemarin, gue gak pernah lari kayak gitu anjir. Ya udah deal, gue ambil dulu. Gue kayak gitu di semua. Ya besok gue Latihan. ya latihannya seadanya aja. Kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Gue sangat suka tantangan. Saat ada adrenalin gue makan. Itu mungkin itu. Gue suka banget adrenalin pak. Jadi seandainya memang gue di challenge untuk melakukan sesuatu yang gak pernah ada di otak gue. Itu gak pernah gue sia-siakan. Gue suka oke ambil. Mungkin itu salah satunya. Is that a good advice or a bad advice? Buat orang yang cocok bagus. Kalau yang tidak ya enggak juga. Tergantung orangnya sih. Tapi buat gue itu salah satu Bensin. parah. Paham. Oke. Berarti kalau gue tanya semua terjadi dalam 1 tahun ini, highlightnya apa? Menurut gue
bukan highlightnya apa, tapi itu momentum yang datang aja. Enggak, maksud gue yang paling bersinar tahun ini buat lo apa berarti? Apa ya? Lo nonton MotoGP tahun ini. Ya kan? Apa ya? Ibaratnya daftar kesuksesan lo nih 2024 deh. Iya, 2024 kayak dibukain aja gitu semuanya. Yang mana nih Gua paling? nggak tahu sih gue. Ya mungkin Kak Kev aja deh. Gue sebut Kak Kev aja deh. Oh, ya? Si karakter Kak Kev ini mungkin ya. Menurut gue itu salah satu formula yang luar biasa sukses. Dari ribuan kali gue bikin video. Itu formula yang oke. Dari nggak sampai ribuan kali ya. Gue ratusan, mungkin 500 video. Dikocok terus tiap hari. Formulanya keluar deh Kak Kev. Mungkin itu. Jangan sampai ngebawa lu main film. Ya. Let's talk about it. Mimpi untuk ada di situ terjadi dari seorang karakter kakek. You still remember the phone call ketika tawaran itu terjadi? Waktu tawaran datang aja gue nggak tahu kayak awalnya nggak gini. tahu malah? Gini nggak jelas kan. Kita kan kalau tawaran datang itu nggak langsung detail kan. Kayak film bentar dulu. Karena jujur waktu itu yang jadi masalah adalah jadwal gue. Bukan gue nggak mau main film, gue pengen banget tapi gila jadwal gue nggak bisa waktu itu. Karena memang gue lagi banyak-banyaknya attendance. Bukan masalah kalau misalkan endorse dan lain bisa kerjain di rumah. Tapi lagi banyak banget visit dan lain-lain. Kayak anjir ini film 2 bulan. Bisa gak ya gue? Wah gue fight banget sama manajer gue. Fight banget. Jadi kayak Fight lo apa? Fight lo adalah gitu sih kayak. mau ngambil? Gue pengen. Manajer gue kurang setuju karena ya dia kan punya beban. Dia adalah penengah antara gue dan brand. Ya, kalau apa-apa dia yang kena kan. Yeah. Segala macam. Dia yang ribet. Terus coba buka lu. Gue ulik. Gue coba telepon orangnya langsung. Gue yang ngomong. Terus kayak oke, kamu mainnya sama ini ya Pak Edwin ya. Tuh. Edwin katanya. Terus kayak oke, gue nonton filmnya gitu kan. Terus kayak oke, gitu terus ya. Bay, manajer gue kayak please pindahin 2 bulan jadwal gue untuk apapun please. Gue cuma minta ini aja sekarang. Menurut gue ini adalah waktu gue bisa Lo gak tahu judul? Enggak dong. Lo gak tahu? Karena belum tanda tangan. Karena setelah tanda tangan apa ya namanya gue lupa. Iya ada tanda tangan kontrak biar gue bisa lihat baca segala macamnya itu setelah tanda tangan. Dan gue tanda tangan dulu. Lo gak tahu dong? Tanda tangan dibuka, judul, gue baca. Ini film adalah kolaborasi 3 negara. Cast-nya juga keluar, oke, gue gak mau langkah mundur. Awas aja kalau ada brand yang masuk, cancel ya. Gue beneran cancel banyak banget brand untuk film ini. Dan kita tahu nominal brand itu jauh lebih banyak daripada film. Pasti. Cuman menurut gue, ada hal yang menurut gue bukan soal uang aja. Iya, I agree. Dan itu mungkin terdengar sangat naif dan apa ya, bodoh gitu ketika ngomong gitu. I totally understand. Tapi memang ada beberapa hal yang membuka pintu lebih banyak. Salah satunya adalah melalui film menurut gue, bermain di film gitu. Yeah. How did it feel ketika lo datang ke lokasi syuting untuk hari pertama? Ini biasanya level excited gue topnya di sini nih. Wah anjay. Sekarang udah kayak dikali 3 gitu. Kayak gue sampai ngobrol sama semua departemen di sana. Boleh ditanya, gue gangguin dari sound engineer. Gue tanya semuanya. Yang lain departemen apa, gue tanya semuanya. Semuanya sampai deket sama gue kayak. Karena gue excited itu kayak gila. Ada di sini gitu. Gue ada di sini. Di luar sama case-nya ya. Kalau case udah pasti gue excited, gue udah kayak anjir gue temenan sekarang sama mereka. Ada sisi starstruck gitu loh pasti ya. Siapa yang lo paling grogi awalnya? Ketemu siapa? Iqbal. Oh ya? Dari semuanya. Karena Bandung, karena Dilan, karena bikin parodi itu. Iya. Gue sampai menjelaskan yang pertama, pertama ketemu gue langsung menjelaskan semuanya. Oke, Bal. Yang kemarin gue parodi itu sebenarnya dibayar sama brand untuk itu dan gue udah tanya ke brandnya itu, udah tanya belum ke Iqbal. Gue harus bikin ini serius karena gue pribadi untuk bener-bener mengimpersonate setipis mungkin. Gue nggak mau banget bersinggungan sebenarnya. Bahkan sekarang kalau ada brand-brand yang untuk lu jadi ini ya, gue udah nggak mau. Tapi yang kemarin ya, karena gue kan ya udah gue content creator kok. Gue juga gak akan kenal awalnya kan seperti itu. Karena udah berubah ketika udah tahu orang-orang gitu. Maksudnya kayak oke, gue gak bisa lagi kayak gitu. Tapi ya memang sebenarnya itu brand. Hal itu kalau diteliti coba dilihat aja itu brand sebenarnya beberapa. Oke. Duduk di kursi artis gimana rasanya? Gimana ya? Botol minum ditulis namanya. Oke, nama karakter. benar. Sebelum masuk bilik udah ada nama gue.
Aduh. It's such a character juga. Kata lo juga mendapatkan screen time yang cukup banyak dan di luar karakter lo yang asli gitu. Ya kan? Iya. How did you do it? How did you train for that? Pelajaran yang paling berat untuk melakukan itu adalah ternyata memerankan sebuah karakter di dalam film itu bukan hanya berakting. Ternyata acting itu cuma surface aja. Gue baru tahu yang gue lakukan selama di konten gue kayak marah-marah kayak, gue langsung berubah konten gue tiba-tiba nangis segala macem. Itu surface doang ternyata. Tapi pendalamannya yang gak gue tahu. Contoh? Ya itu, saat lu mau menjadi sesuatu ya lu harus menjadi sesuatunya bukan berakting menjadi dia. Paham. Saat gue ini dapat dari teman-teman gue, ini dari Manda, dari Ute, dari Iqbal, dari Sal. Gue tanya sama mereka setiap hari, sampai Edwin apalagi. Gue sebelum melangkah bertemu mereka, gue bertemu dengan Pak Edwin beberapa kali dan gue selalu bertanya apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue lakukan Pak Edwin. Di situ, kamu kan jadi orang introvert, Kev. Coba ditanya teman kamu, ada nggak yang seperti itu? Coba. Kalau saya sih suka banget nanya-nanya orang yang sama dengan karakter untuk pendalaman karakter. Gue coba seperti itu. Terus dari situ besoknya ketemu Sal ngasih tahu ya, lo harus masuk ke dalam karakternya gimana caranya. Terus saat gue menanya teman-teman gue yang lain, kesimpulannya adalah formula itu akan tetap diciptakan oleh gue sendiri. Paham. Akhirnya gitu. Dan kesulitannya adalah gue orang yang terlalu suka bercanda. Gue orang yang terlalu suka bercanda banget. Yang jauh dari karakter lo yang diwajibkan untuk ada di sini. Oke. Dan itu menurut gue kayak, oh iya hari ini gue scene-nya berat. Tadi malah bercanda sama Bapak Sal kayak gitu. Jadi kayak gue ada di satu scene itu gue yang paling berat gue, kalau gak salah gue take jam 11 siang, gue datang jam 5 pagi. Dari jam 5 sampai jam 11 gue gak ngobrol sama siapa-siapa, gue dengerin lagu Creepy, udah itu doang. Terus kayak oke, dapat di situ. Cuman ternyata masalahnya yang gak gue sadari lagi adalah saat take itu banyak retake. Untuk kita punya tensi yang sama dari take 1 sampai 5 reverse kamera dan lain-lain beda angle, itu sulit banget buat gue. Dan itu pelajaran yang penting banget. Jadi makanya lu bilang acting itu hanya surface level. ya surface level. Orang bisa acting doang menurut gue belum tentu jago di main film sih. Ada yang lain gitu pendalamannya. Bisa gak dia tuh merubah dirinya menjadi seseorang yang harus diperankan. Ya. Lo method acting berarti lo bawa ke rumah? Enggak sih. Karena jadi gini. Iya karena lo harus pulang terus bikin konten kan. Iya. Yang bukan jadi karakter itu. Bahkan gue di situ langsung buyar lagi kok setelah cut. Gue orangnya nggak bisa nahan banget. Gue hancur banget Pak. Gue suka bercanda banget Pak di sana. Setelah cut gue udah langsung lari. Gue langsung bercanda sama orang gitu. Terus sampai mana tadi ya? Ya enggak maksud gue berarti gak lo bawa. Berarti karakter itu ya lo. Oh set. Iya. Karena ada set yang luar biasa di film ini. Jadi gue akan bring karakter gue saat gue ada di set. Dia ditinggal di situ buat gue. Gue akan menjadi seorang buruh pabrik dan ya udah set pabriknya yang luar biasa. Dan kalian harus nonton, wajib, gila ini set menurut gue terbaik sih. Dan ini buat tahun depan kan? Masih lama buat tahun depan kan. Dan gue ketika melihat lo presscon kemarin, gue langsung tahu kayak ini berarti tamu gue selanjutnya. Karena I gotta be honest with you, Kev. I have skepticism. Gue sangat skeptis terhadap konten kreator. Dengan alasan yang mungkin gak diterima banyak orang gitu. Gue sulit berbicara. Lu cek Bakna Talks gitu. Jarang banget gue ngobrol dengan konten creator. Dengan alasan agak dunianya sangat berbeda dengan gue. Oke. They work for themselves, mereka, which I totally understand. Mereka yang setting kamera, mereka yang they are the CEO, mereka lighting, mereka apa segala macam. Ada ego tersendiri di dalam situ gitu. Karena gue ngerjain semua sendiri. Ketika gue melihat lo main film, gue langsung sadar gue mau ngobrol sama dia orang. Karena ketika lo ke set film, you know bahwa lo harus grounded. Lo makan dari piring yang sama dengan semua staff di sana gitu. Apakah itu salah satu faktor yang mengajarkan lo juga? Untuk menjadi grounded gitu dunia perfilman. Ada gak sih? Iya pasti. Sudah pasti.
Tapi gue adalah orang yang dari kecil gue sangat-sangat suka bersosialisasi. Gue selalu tidak pernah sendirian. Mungkin itu lebih banyak gue dapatkan sebelum ini. Paham. Malah. Tapi memang jujur saat gue menjadi content creator gue bekerja sendiri. Gue benar-benar menghabiskan waktu dengan tim gue. Gue jarang banget ketemu orang lain. Makanya sekarang kalau bisa dilihat konten gue sudah tidak terlalu produktif karena gue sudah banyak melakukan hal yang lain dan menurut gue itu harus gue lakukan sekarang. Momentum. Yes, momentum. Contohnya ya itu, gue nongkrong sama musisi, gue akhirnya bisa kolaborasi, gue nongkrong sama ini akhirnya bisa ini. Sekarang kan isinya algoritma semua tapi Kev. Gimana caranya lo bisa mendominasi gitu dengan konten kreativitas lo gitu? Sorry algoritma semua. Konten orang-orang tuh beda kan di HP mereka gitu. Oh iya? Dan maksud gue ketika melihat iya semuanya kontennya beda-beda gitu. Ada yang mayor Teddy, ada yang tentang masak-masak gitu. Gimana caranya lo berdominasi di dalam situ? Gimana caranya lo tetap kreatif gitu? Yang gue lihat sih gue nggak tahu ya. Gue ini sekarang ada di genre sebelah mana gue nggak tahu. Gue pribadi aja nggak tahu. Jadi gue nggak pernah berpikir sampai di end usernya. Paham. Gue nggak berpikir sampai ke sana bahwa saat gue fokus terhadap konten gue pribadi aja ya udah. Gue nggak tahu sih nanti di delivernya kemana, lewatnya kemana. Gue masuk ke orang yang suka apa gue nggak tahu. Bahkan tapi nyatanya kebanyakan sih tahu gue, berarti ya yang suka nonton balap motor tahu gue juga. Kemarin sih kayak gitu, yang suka masak juga kayaknya tahu. Ataukah memang algoritma terhadap konten komedi seperti itu gue nggak tahu juga. Cuman sejauh ini sih orang kayaknya masih masuk aja deh konten gue. Ya. Kayaknya bentuk komedinya general. Paham. Yang gue rasa komedinya general, jadi mungkin itu bisa terdeliver hampir ke semua user. Seperti itu. Dan berarti sekarang kalau bisa dibilang dengan mengeneral itu berarti teorinya masuk gitu. Ya kan? Teori lo untuk mengenalkan diri lo masuk gitu. Character building lo masuk. Yes. Gue juga penasaran how has your life changed after Kev gitu. Yeah. Di luar tadi yang kita udah bahas bahwa orang ngajak lo foto lebih kenal lo gitu. Secara pribadi apa yang berubah? Nggak ada sih. Oh ya? Gue nggak ngerasa ada perubahan yang signifikan buat diri gue. Gue nggak mau. Oke, gue sekarang di sini enggak. Gue tetap ada sih adaptasinya pasti. Cuman gue jujur, gue mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari. Gue pernah star syndrome-nya di SMA. Gimana? Zaman gue main band. Oh, jadi kayak untuk sekarang gue star syndrome kayak enggak deh, gue udah tahu juga. Bodo amat, gue mau apa juga ayo. Gue beneran misalnya nongkrong sama siapa aja juga ya udah. Mau apa juga mau ya udah, nggak ribet. Tapi karena gue udah pernah lewatin itu. Gue udah zaman anak band kayak gue anjir gue so keren banget. Kayak gimana lu star syndrome pas SMA? Ya tahu lah, walaupun itu bukan bentuk yang star gitu. Cuman gue tahu ini mungkin ya dirasa orang saat dia mulai dikenal. Gue di Bandung main di pensi. Itu tuh buat anak SMA cukup besar kan. Dan gue merasa oke, gue udah mulai kayak enggak gue bisa nggak mainnya sama anjir salah. Gue belajarnya udah di sana. Mungkin ya seperti itu. Jadi sekarang kayaknya gue harusnya sih insya Allah gue gak akan lewatin situ lagi. Jadi adaptasinya untuk apa ya? Gue lebih ke gimana caranya gue bisa diterima sama banyak orang aja. Paham. Orang lain gak cancel gue aja. Gue itu aja sih pembelajaran gue. Pembelajaran itu aja. Dan konten Kev yang di hiperbola ini jujur merasuki diri gue sekarang. Oh malah lo metode actingnya dari Kev. Itu jadi yang beban adalah gimana caranya gue gak terlalu Kev sekarang. Contoh? Ya cara ngomong gue. Sudut pandang gue. Otomatis kayak gini. Gue gak tahu ya, mungkin kayak gini juga ya. Gue melakukan itu secara tidak sadar, breaking setiap hari, hampir 1 tahun. Gue jadi agak-agak seperti itu kadang. Kalau lagi kayak gak sadar kayak, kok gue ngomongnya kayak si Kev ya? Padahal dulu enggak banget. Waktu zaman Baim gue sad boy banget yang kayak udah apa segala macam karena kontennya nangis segala macam. Terus sekarang Kev confident gue tapi memang naik. Tapi apa ini karena konten gue ya? Ada seperti itu sih. Tapi jujur memang gue rasa ada. Iya, gue ngelihat ada sebuah tren di dunia content creator untuk menjadi seseorang. Contoh Bobby Saputra gitu. Dia kan menjadi orang yang paling kaya di Indonesia kan, si Bobby gitu. Ada tren itu yang menurut gue that's what people wanna see gitu. Sebuah dunia yang di luar comfort zone mereka gitu. Yang tentunya
ada yang bisa relate banget sama mereka atau malah dunia yang jauh banget dari mereka gitu. Nah, Kev nih kebetulan relate banget sama mereka gitu dan atau mereka pernah lihat dalam hidup mereka gitu. Iya. Tapi gue tahu bahwa the consideration to become a content creator, the reason why I can never become one adalah komentar orang, Nah itu. netizen gitu. Oke. Oh, gue paling takut dan paling gak bisa gue. Oh ya. Kena di gue. Lo enggak ya? Karena Nggak ada. gue tidak pernah memerankan diri gue pribadi, itu kan karakter. Jadi yang dihujat karakter gue merasanya kayak nggak kenanya di gue. That's why kenapa gue nggak mau jadi Lukman aja dari awal. Ya. Jadi seandainya ada apapun itu karakter, orang tahu bahwa ini karakter fiktif. Dan bukan Lukman. Dan kita nggak akan pernah tahu Lukman tuh kayak gimana. Itu tetap pasti berbeda dari sebuah konten yang gue bawa. Jadi memang untungnya juga memang karakter gue adalah konten yang gue bawa itu kalau nggak agak sarkas. Ya. Terus pokoknya gue pro sama kebanyakan orang. Jadi komentar negatifnya jarang banget sih. Kalau di search ya hujatnya ngehujat karakter. Kayak Bukan Lukman. bukan jadi kayak anjir gue merinding banget, tai banget lah kalau bisa. Kalau main film launching, kalau bisa ini si Kev yang mati duluan ya. Tapi gue terhibur, Iya. sumpah Karena gue itu ngomongin Kev. parah. Gue kayak anjing emang lucu banget ya. Orang semenjijikan itu yang nonton si Kev gitu. Dan gue semakin cringe, semakin rame gitu. Gue jadi sekarang mencari kayak gimana ya ini formulanya hari ini agar lebih cringe lagi dari yang kemarin. Biar orang kalau menonton 2 detik udah pengen scroll tapi pengen ditonton sampai beres gitu. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir gue Kev adalah. Ini udah terakhir. Udah terakhir. Itu barusan dia ngasih lihat udah 60 menit. Pertanyaan gue adalah. Gue mau balik ke awal. Oke. Gue tadi nanya ke lo, Baim siapa, Kev siapa. Lo belum menjawab Lukman siapa. Lukman akan mungkin orang akan tahu 5 tahun lagi. 5 tahun lagi? Harusnya ya. Oh ya? Karena gue sedang memasak diri gue. Gue menutupi diri gue dengan karakter itu. Karakter Kev? Ya kalau orang tahu bahkan gue gak pernah banyak story tentang diri gue pribadi. Iya betul. Gue lagi apa gue gak pernah. Karena gue gak suka sih. Udah cukup gue di-explore sebagai karakter. Mungkin 5 tahun lagi gue akan menjadi gue sendiri. Mungkin seperti itu. Ya. Harusnya sih. Karena gue juga gak mau juga jadi Kev selamanya. Iya. Saat gue udah siap, gue akan memperkenalkan diri gue sendiri nanti. Dan waktunya belum sekarang. Kev, terima kasih untuk hadir di sini. Thank you so much for your time. Ada lagi mau dibahas? Cukup? Abis ini ya? I'll see you in 5 years. Ya? Kalau gitu gue Yas Lawrence. Gue Kev. 5 tahun lagi lu bilangnya gue Lukman. Gue Lukman. Oke, I'll see you guys next week. Bye-bye.